Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas setelah diperkosa teman prianya di kamar hotel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Korban seorang janda terbujuk rayuan pelaku di media sosial. Pelaku ternyata mengincar barang berharga korban. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengungkap pembunuhan seorang ibu rumah tangga di sebuah hotel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam rekaman CCTV terlihat korban Nur Hayati, warga desa Popalia, datang ke hotel bersama seorang pria yang belakangan diketahui adalah Abdul Nasir. Abdul Nasir ditangkap di Jalan Gunung Lompo, Batang, Kota Makassar. Peristiwa berawal saat pelaku yang merupakan bapak 3 anak ini berkenalan dengan Nur Hayati di media sosial Facebook Oktober lalu. Pada korban, pelaku mengaku PNS di Pulau Jawa dan juga menjual obat herbal untuk menyembuhkan penyakit. Hubungan keduanya lalu bertambah dekat hingga pelaku berjanji menikahi korban yang berstatus janda. Namun saat bertemu di hotel, pelaku berniat jahat memberikan pil yang diraciknya sendiri agar korban tak sadarkan diri. Saat itu korban diperkosa oleh pelaku, handphone dan perhiasan emas milik korban dibawa kabur. Pelaku ini mengenal korban melalui media sosial, kemudian mengajak bertemu, mengaku sebagai duda dan sebagainya, mengaku bekerja sebagai PNS, mengaku akan menikahi, kemudian pelaku juga telah menyiapkan obat yang diracik sendiri, yang dikatakan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Pelaku memberikan obat tersebut dengan tujuan agar korban tertidur. Polisi menduga puluhan wanita telah menjadi korban Abdul Nasir dengan modus serupa. Pelaku telah ditahan di Mapolres Kolaka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari peristiwa ini diingatkan agar berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang kakek ditangkap tim Buser Polsek Pondok Aren Tangerang karena melakukan transaksi membayar utang 800 juta rupiah dengan uang palsu. Pelaku membeli ratusan juta uang palsu tersebut menggunakan uang asli 50 juta rupiah. Dua pria berusia 71 tahun dan 60 tahun ini tak berkutik saat polisi mendatangi rumahnya di Kampung Raden, Bekasi, Jawa Barat. Dua kakek ini ditangkap karena membayar utang 800 juta rupiah menggunakan uang palsu pecahan 100.000 rupiah. Pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dari pria berinisial J dengan menukarkan uang asli sebanyak 50 juta rupiah dengan uang palsu senilai 800 juta rupiah. Kawan baru kenal. Rencananya ini buat apa uangnya? Bayar utang ke sini tadinya, kalau tahu itu benar. Utang. Berapa? Jamin utang. Jaminan utang ini. Saya nggak tahu kalau itu palsu. Masa nggak tahu? Nggak tahu tadi betul. Kan beda itunya. Oh. Kalau awalnya kelihatan sih ya betul. Awalnya nggak kelihatan di dalam tas. Polisi masih memburu pelaku J yang diduga pencetak sekaligus pengedar uang palsu. MD memberikan uang 50 juta. Ini ada produksi Bu. Untuk bahan dan label ini sendiri dari saudara DPO, yaitu saudara J. Kedua pelaku terancam 10 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Satu keluarga melakukan pencurian kotak amal di Malang, Jawa Timur. Pelaku memaksa istri dan anaknya ikut mencuri. Pasangan suami istri ini mengajak serta anak mereka saat mencuri kotak amal di Masjid Desa Banjarjo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaku tertangkap takmir masjid dan diserahkan ke polisi. Terungkap pelaku mengancam istri dan anaknya agar ikut mencuri kotak amal serta peralatan sholat. Aksi pencurian terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku ini memaksa untuk mantan istrinya dan anaknya untuk ikut serta melaksanakan upaya pencurian yang dilakukan oleh si pelaku ini. Pelaku ini telah sejauh ini selama 2 bulan terakhir
kita ketahui telah melaksanakan kegiatan pencurian ini sekitar 26 kali. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pencurian kotak amal di minimarket di Parung Panjang, Kabupaten Bogor terjadi saat siang hari. Aksi pencurian pun terekam CCTV. Satu dari dua pelaku pencurian uang kotak amal beraksi pada sebuah minimarket di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan tenang, pelaku membongkar kotak amal dan menuang isi uangnya ke dalam tas. Usai beraksi, pelaku segera pergi. Aksi pencurian uang di kotak amal pada minimarket ini sudah 2 kali terjadi. Saat beraksi, pelaku mengendarai mobil. Polisi yang mendapat laporan segera ke lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. 2 orang, Pak. Yang satu di mobil, nungguin. Oh, jadi pelaku bawa mobil? Bawa mobil. Mobilnya beda-beda. Nyuri apa Mas ini? Kotak amal 2 kali. 2 kali? Kejadiannya kapan? Yang pertama tanggal 19, yang kedua kemarin. Polisi masih memburu pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan siswi berseragam pramuka di Semarang, Jawa Tengah saat ditangkap sempat melakukan perlawanan. Pelaku merupakan penjual cimol, ditangkap di kampung halamannya di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial. Sampai sini kapan ya? Kamu siapa? Diki berusaha kabur setelah ditemukan polisi di permukiman padat penduduk kota Surabaya. Diki merupakan pembunuh siswi SMK yang ditemukan dalam kamar hotel di Bandungan, Semarang. Sebelumnya mayat siswi SMK asal kota Demak ditemukan petugas hotel yang curiga karena tidak memberi jawaban saat jam sewa kamar hotel berakhir. Saat didobrak, petugas mendapati korban tewas dengan sejumlah luka. Setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk keluarga, polisi menangkap Diki, seorang penjual cimol. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Diki mengakui merencanakan pembunuhan karena sakit hati dengan ejekan korban. 2 kali itu, terus dia posisi berbaring, saya berdirikan. Yang kedua, dia tanya, kenapa kok dilepas? Korban dan pelaku baru berkenalan meski sudah beberapa kali bertemu. Korban pun dibujuk Diki untuk diajak berwisata ke kawasan Bandungan. Untuk hubungan korban dengan tersangka baru tidak lama kenal, kurang lebih 2 minggu. Hubungan dekat dengan korban. Ya. Kenal lewat apa dan medsos atau gimana? Kan ya, perkenalannya lewat medsos. Diki sengaja mengajak ke kawasan wisata menginap di hotel untuk menguasai barang-barang berharga korban. Pelaku utama karena sakit hati mengincar memang. Udah ada perencanaan untuk ingin membunuh. Ya. Membunuh dan merencanakan mengambil motornya. Itu hasil dari pendalaman kepada pelaku utama. Jadi memang dia sudah merencanakan. itu baru pertama kali bertemu atau sebelumnya sudah ada pertemuan? Sudah ada beberapa pertemuan. Motor dan handphone korban dijual pada 2 orang warga Demak yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lulu Lurisa, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pil ekstasi ditemukan polisi di sebuah rumah di Meruya, Jakarta Barat. Pemiliknya diduga pengedar narkoba karena menyimpan paket ganja 2 kg lebih. Narkoba yang disimpan sebelumnya akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan. Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan menangkap seorang pria berinisial FI di rumahnya di Meruya, Jakarta Barat. Saat digeledah, di kamar pelaku polisi menemukan 6.000 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam kaleng biskuit.
Dari keterangan FI, polisi mengembangkan kasus ini dan kembali menangkap pelaku lain dengan barang bukti puluhan gram sabu dan 2 kg ganja. Jadi kita undercover by, kita pancing pertama pembelian sebanyak 100 butir. Ya. 100 butir kita pancing, terus sabu kita pancing lagi, kita beli pertama 1 G, kita pancing lagi 3 G. Nah, dari pengembangan sabu itu ketemulah ecstasy. Ya, ecstasy ini pun kita pancing. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Rumah pengedar sabu digerebek polisi. Petugas sempat terkecoh lantaran pelaku menyimpan sabu dalam bungkusan permen di dalam sebuah toples. Seorang pengedar narkoba diminta menunjukkan penyimpanan sabu saat polisi menggerebek sebuah rumah di Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi sempat terkecoh lantaran pelaku menyimpan sabu dalam bungkus permen di dalam sebuah toples. Dari penggeledahan, disita barang bukti lebih dari 65 gram sabu. Entah dari bosnya, di salah tempat melalui komunikasi HP, kemudian nanti ketika akan terjadi transaksi, dia ada tempat-tempat khusus yang sudah ditentukan antara konsumen dengan para kurir ini. Para pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tenggara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Dijanjikan keuntungan berlipat ganda, sejumlah ibu rumah tangga menjadi korban penipuan. Pelaku menarik dana dari para korban hingga ratusan juta rupiah untuk membangun pertokoan dan koperasi. Janji tak kunjung terwujud, para korban akhirnya melapor ke polisi. Sejumlah ibu rumah tangga korban penipuan investasi bodong melapor ke Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan membawa barang bukti, kwitansi dan bukti transfer. Korban melaporkan seorang wanita berinisial APE terduga pelaku penipuan berkedok investasi pertokoan dan koperasi. Kerugian korban mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Kayak seperti koperasi itu, Mas. Dia kan sudah menjanjikan profit itu, tapi teman-teman tidak ada yang dibalikin profitnya. Owner dari investasi nih. Nggak ada namanya koperasi apa? Nggak ada koperasi, cuman dia selalu bilang atas nama tokonya dia. Terkait laporan korban, polisi masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Jumlah korban diperkirakan ratusan orang dengan kerugian mencapai 3 miliar rupiah lebih. Warga diimbau berhati-hati agar tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan yang berlipat ganda. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video amatir warga memperlihatkan pengendara motor membawa jenazah anak yang melintas di Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Pihak kepala desa membenarkan kejadian tersebut. Video amatir memperlihatkan pengendara motor menggendong jenazah di Jalan Gria Persada, Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Belakangan diketahui, pengendara motor tersebut menggendong jenazah anaknya yang meninggal di klinik. Keluarga sempat membawa jenazah ke rumah sakit. Mengetahui anaknya meninggal dan tidak mendapat ambulans, keluarga nekat membawa jenazah ke rumah dengan menggunakan motor. Pagi itu sempat nanya sama Pak Sapam, Pak, gimana nih Pak, pengen minjem ambulan. Oh, ntar dulu, kata Pak Sapam. Ntar dulu ya, kita nanya dulu ke sono. Pas dia komunikasi tuh sama yang di sono, katanya nggak boleh. Atasannya nggak boleh, ini khusus buat orang sakit. Bukan orang meninggal. Bukan orang jenazah orang meninggal. Bapaknya panik lah, nyari angkot. Angkot udah dapet, bapak ngurusin kematian dulu. Pas kelamaan kali, jadi angkot pergi. Ya, jadi karena mungkin kemarin kan tadi juga saya tanya, karena dia panik, jadi ngambil langkah gitu. Adapun untuk lokasinya sebenarnya antara rumah sakit dan situ dekat, karena masih beda RW aja, masih satu kelurahan. Kepala desa menyayangkan warganya yang tidak berkoordinasi mengevakuasi jenazah dengan menggunakan motor. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan.